Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Santun, jumpa lagi bersama channel Fikulku. Ngapunten Bapak, ngapunten Pak. Pagi ini ada di Kecamatan Dampit, yaitu dengan kedatangan Bapak Bupati Malang untuk pembinaan pegawai di lingkungan Kecamatan Dampit dan juga santunan anak yatim. Bapak Bupati Malang sudah hadir di SMA Negeri 1 Dampit. Selamat datang Pak. Langsung awal atas. Oh iya dah. Kebijakan Dinas Pendidikan transisi PAUD ke SD, santunan anak yatim dan atau piatu di Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Dampit pada Sabtu 5 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, Bunda PAUD, Bunda Anis Zaidah Sanusi, Ketua Pokja Bunda PAUD, Bunda Hanik Dwi Martian, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dr. Suwaji SIP MSI, Ketua Basnas Kabupaten Malang, Kiai Haji Khairul Hafid Fanan, Muspika Kecamatan Dampit,
Korwil Pendidikan Kecamatan Dapit, Bapak Abdul Latif SPD MPD. Ketua PGRI K3S di lingkungan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Dapit, beserta para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya kita berada di tempat ini, tepatnya di Aula SMA Negeri 1 Dapit, dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, laporan ketua panitia. Kelima, sambutan Korwil Pendidikan Kecamatan Dapit. Keenam, pembukaan oleh Bapak Bupati Malang, diawali dengan pemberian santunan anak yatim dan atau piatu secara simbolik. Ketujuh, kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. 8. Transisi PAUD ke SD oleh Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Malang. Terakhir, penutup. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga, hormat Ustadz Muslimin, kami persilakan. Allah semuanya berjalan lancar, dan izinkan kami berdoa dengan bernapaskan agama Islam. Bagi yang beragama Islam, kami persilakan doa dengan caranya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, Tuhan bagi semesta alam. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka mengadakan pembinaan kebijakan pendidikan, transisi PAUD, dan santunan anak yatim piatu. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Engkau agar sudilah memberkahi, meridhoi langkah gerak kami pada hari ini. Ya Rabb, ya Sabur, ya Latif, jadikanlah kami orang-orang yang menunaikan amanah-Mu dengan baik. Jadikanlah segenap hati kami memiliki kepedulian terhadap sesama, yang di atas mencintai yang di bawah mengerjakan tugas sebaik-baiknya untuk yang di atas. Ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, tolonglah pemimpin kami dalam melaksanakan amanah yang diembannya. Mudahkanlah, lancarkanlah agar supaya keluarga besar pendidikan ini dapat terus berupaya menampilkan terus pengabdian yang handal, ikhlas, tanpa batas bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Malang. Dicampur madu, berat tempe bersama terasi. Semoga Abah Sanusi sehat selalu, agar kita bisa segera teratasi. Semuanya pagi, malam makmur. Semuanya pagi, malam makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, bersyukurlah yang terhormat Bapak Bupati Malang yang pada hari ini adalah hadir yang pertama dan mudah-mudahan juga yang terakhir. Suatu saat nanti kami juga akan meminta dengan panjenengan kembali Bapak. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang masih dalam perjalanan. Yang kami hormati ada Bunda PAUD, Ketua Pokja PAUD. Kemudian yang kami hormati pula ada Bapak Ketua Basnas Kabupaten Malang. Yang kami hormati ada Bapak Tamat, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek. Yang kami hormati pula Bapak Korwil, Dinas Pendidikan Kecamatan Dampit. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kecamatan Dampit beserta Ibu, Bapak Ibu Kepala Sekolah, KB, TK, SD maupun SMP yang kami hormati beserta Bapak undangan semuanya juga seperti dalam satu persatu. Alhamdulillah, syukurillah bahwa pada hari ini kita masih diberi kenikmatan, kesempatan sehingga kita panjenengan dapat lalu dalam rangka pembinaan yang dilaksanakan di SMA yang bisa mendamping tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin panjenengan yang hadir pada hari ini tentunya dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua setelah salam juga tetap digunakan pada junjungan kita Nabi SAW yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua dan mudah-mudahan kita selalu bersenantiasa menjadi umat yang setiasa dari zaman ini. Bapak yang sama yang pertama saya ucapkan terima kasih ada segenap panitia dengan satu batet dan dasdusnya dengan kesibukan karena kegiatan 17 Agustus bisa melaksanakan kegiatan ini tentunya dalam keadaan baik dan bagus. Harapan kami memang kami menginginkan bahwa kegiatan semacam ini bisa berjalan dengan bagus, dengan baik dan lancar. Namun demikian kami menyadari sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Manakala nanti ada yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang kedua kami aturkan pada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Sampit yang telah memfasilitasi gedung sebeka ini gratis tanpa biaya, sehingga dengan dasar semacam ini gedung ini sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka sifatnya pendidikan yang ada di Kecamatan Dampit. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi. Terima kasih yang berikutnya bahwa kami syukur alhamdulillah bahwa yang kami undang untuk kita datangkan di acara pada pagi hari ini sebagai besar juga rawuh itu menandakan suatu bukti bahwa panjenengan juga peduli terhadap pendidikan yang ada di Kecamatan Dampit. Bapak Ibu hormati, kami laporkan bahwa acara pada pagi hari ini murni swadaya dari warga pendidikan Kecamatan Dampit, dari baik dari KB kelompok pemain, dari TK, SD maupun KB, TK, SD, KB, TK, SD. Kenapa kami tidak melibatkan SMP dan SMA? Karena poin pada kegiatan pada pagi ini adalah kebijakan Dinas Pendidikan dalam rangka transisi PAUD, SD, dan yang kedua nanti ada santunan anak yatim. Bapak Ibu hormati, perlu panjenengan ketahui bahwa jumlah anggota yang dihadirkan pada pagi hari ini adalah sejumlah 769 dengan rincian kelompok bermain 98 personil, kemudian TK 180, sedangkan SD adalah 491. Harapan kami mudah-mudahan dengan sejumlah undangan yang sudah kami tayangkan sejumlah 669 ini bisa dihadiri secara maksimal tentunya. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa acara pada pagi ini memang dikemas dua kegiatan. Yang pertama memang ada transisi dari PAUD ke SD. Yang kedua senyapang ini bulan Maret dilaksanakan juga santunan anak yatim yang ada di wilayah Kecamatan Dampit. Yang diambil adalah dari warga pendidikan se-Kecamatan Dampit baik dari KB, TK maupun SD. Kemudian dengan pertimbangan kalau seandainya diambil cuma banyak Pak, karena pertimbangan skala prioritas maka kami bisa menghadirkan 102 anak yang akan disambungi pada pagi hari ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu nanti ada yang kami datangkan sejumlah 3 perwakilan dari KB, perwakilan dari TK, dan perwakilan dari SD. Untuk yang lainnya bisa kita kondisikan untuk mempersingkat waktu. Kemudian dari mana sumber untuk santunan anak yatim? Alhamdulillah kemarin kami diajak Pak Topik untuk meluncur ke Basnas. Terima kasih Bapak Basnas yang telah juga memberikan santunan sejumlah 15.150.000. Tepuk tangan untuk kemudian sumber dana yang kedua dari anggota kita, dari warga pendidikan Kecamatan Dampit
terkumpul sampai pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan masih bertambah nanti harapan kami. Terkumpul sampai pada pagi hari ini adalah 16.470.000 rupiah. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Basnas Pamir Kabupaten Malang yang telah mengkondisikan. Mudah-mudahan Pak, kerjasama ini tidak hanya terjadi pada tahun ini dan tahun berikutnya kami juga akan membutuhkan panjenengan dulu. Terima kasih yang kedua juga kami aturkan kepada panjenengan semua, baik dari kelompok bermain, TK maupun SD yang telah memberikan mengkondisikan santunan sehingga pelaksanaan santunan pada pagi hari ini bisa kita realisasikan. Harapan kami ke depan nanti bahwa santunan adalah sebagai awal kita peduli terhadap putra putri kita yang kurang beruntung, dan harapan kami juga mudah-mudahan santunan ini tidak terjadi setahun sekali, Bapak. Setiap hari, setiap ada kesempatan, setiap ada niat baik pada panjenengan semua, kami harap untuk memberikan santunan kepada putra putri kita yang kurang beruntung ini, hendaknya tidak hanya diberikan 1 tahun sekali. Kemudian hubungannya mudah-mudahan panjenengan semua nanti bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir, karena Pak Wakil, Pak Pengawas sudah memberikan dispensasi kepada kita untuk hari ini izin Pak tidak mengajar karena ada yang penting yang jauh harus kita ikuti. Sehingga saya yakin terima kasih pada Pak Wakil yang telah memberikan dispensasi. Kemudian yang terakhir harapan kami bahwa pada panjenengan semua yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan nanti ke depan tetap bisa menjalin silaturahmi kepada warga pendidikan Kecamatan Dampit, agar manakala ada keluhan dari anggota kami, ada keluhan dari guru-guru kami, ada harapan dari guru-guru kami, maka kalau kita dengan panjenengan, maka kita bisa menyampaikan kepada panjenengan. Tentunya itu kami berharap agar ke depan nanti warga pendidikan di Dampit tentunya semakin menjadi warga pendidikan yang lebih baik. Saya kira tidak banyak kiranya dan tidak bijak apabila saya terlalu banyak membuat kata, karena setelah ini nanti masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan juga ada acara inti yang terakhir manakala sekali lagi ada rakyat berkenan dari panjenengan baik atas nama pribadi maupun atas nama panitia atau Jare Wong Jowo, manakala ada suguh, kumpul, aru, lungguh dan mungkin lawuh kami nanti kurang berkenan panjenengan semua, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, sambutan Korwil Pendidikan Kecamatan Dampit kepada yang terhormat Bapak Dul Latif SPD MPD. Kami persilakan. Beli pisang ke gondang lagi. Selamat datang Bapak Bupati. Pantunnya pantun jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM beserta Ibu. Kepada yang terhormat segenap anggota Dewan, ada Pak Sugeng, Bu Tuti, ada Bu Beni, selamat datang. Kepada yang terhormat Ketua Pokja Kabupaten Malang, Ibu Hajah Nani Bimata. Kepada yang terhormat Ketua Basnas Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili Ketua KNPI Kabupaten Malang, Bapak Zulham Mubarok. Bapak Muspika, Pak Camat, Pak Besalah, dari Kapolsek ada yang mewakili dan Ramil untuk mewakili. Bunda PAUD Kecamatan Dampit, Ibu Mariam Abdesalah. Bapak Kepala Desa berserta Bunda PAUD Desa Kecamatan Dampit. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMP 1 dan 2, pengawas penilai sekecamatan Dampit, Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik tingkat KB, guru, SD dan SMP sekecamatan Dampit, dan segenap panitia. Ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu dalam rangka mengikuti kegiatan kami, yaitu kebijakan Dinas Pendidikan, transisi PAUD SD, dan santunan anak yatim piatu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bunda PAUD, Ketua Pokja Kabupaten Malang, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, seluruh yang hadir di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semuanya. Perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa di Korwil Pendidikan Kecamatan Dampit PNS tinggal 152. Alhamdulillah ketambahan untuk P3K sampai saat ini, sampai pada tahap 3 2023 ini 155.
untuk GTT-PTT yang masuk Dapodik masih 213 orang. Kami sangat berterima kasih dengan Bapak Bupati yang terus memperjuangkan untuk pengadaan P3K ini. Mudah-mudahan nanti untuk teman-teman kami yang di pendidikan agama Islam, mudah-mudahan juga ditetapkan sebagai GTT pula. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa dasar pertimbangan pelaksanaan ini sebagai berikut. Mendorong terwujudnya visi misi Kabupaten Malang melalui Malang Makmur, maju, agamis, kreatif, mandiri, unggul, dan responsif. 2. Masih rendahnya pembangunan manusia di Kabupaten Malang pada angka 71,36%. Kita IPM Kabupaten Malang masih peringkat 24 dari 38 kabupaten provinsi di Jawa Timur. Rendahnya IPM Kabupaten Malang tersebut disebabkan oleh faktor banyaknya anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan baik di tingkat SDN MTS maupun di tingkat SMA. Belum maksimalnya pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, perlu kami sampaikan bahwa kami punya 50 lembaga. Untuk kurikulum merdeka pilihan 1 sudah 22 dan pilihan 2 28. Berdasar pertimbangan tersebut, perlu bekerjasama berkolaborasi dengan semua pihak yang hadir di sini. Oleh karena itu terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bunda Paut Desa yang hari ini bisa hadir karena nanti IPM itu juga terkait dengan anak-anak yang putus sekolah di lingkungan Bapak Ibu. Melalui kegiatan ini dengan mengambil tema Merdeka Belajar menuju pendidikan berkualitas dan bermartabat, diharapkan dapat memaju pendidikan unggul di Kabupaten Malang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Bapak Bupati nanti berkenan membuka acara ini. Pagi-pagi pergi kelas Vegas, tidak lupa membawa cangkul. Mari kita bekerja keras untuk cetakan pendidikan unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6, pembukaan oleh Bapak Bupati Malang diawali dengan pemberian santunan anak yatim dan atau piatu secara simbolik. Kepada anak-anakku tercinta, kami persilakan untuk ke depan. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Semangat pagi. Semuanya pakai pantun. Ya. Beli peluru untuk menembak. Pergi ke berlayar ke tengah samudera. Saya bangga para bapak ibu guru yang terbaik membuat masyarakat makmur sejahtera. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Sugeng, yang baru pulang dari Tanah Tarong, masih dipimpin mereka, tapi mereka hormat, mudah-mudahan membawa berkah. Saya hormati anggota DPRD Kabupaten Malang, Bu Yuni,
Ketua Komisi 3 Bidang Pembangunan, ada Bu Feni, dan juga yang saya hormati para pejabat pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang saya cintai, Bunda Paut, Bu Anis, yang saya hormati Ketua Pokja Bunda Paut Kabupaten Malang, Bu Hani, yang saya hormati Ketua KNPI Kabupaten Malang, Mas Zulham, yang saya hormati Pak Camat, Pak Ramil, Pak Kapolsek dan Wakili, dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Dempit, yang saya hormati Kabid Pendidikan PAUD, Kepala Dinas Pendidikan, dan saya banggakan para kepala sekolah, para guru, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat, para undangan, para tamu yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru SD sekecamatan Dapit. Cukup banyak, tapi gurunya banyak ibu-ibu. Bapaknya kecil ya, yang hadir apa yang memang gurunya banyak. Yang PNS, ASN, guru menterinya segera acuh guru apa ini? Ada yang acuh diundang oleh Kopri untuk bersilaturahmi. Yang pertama baru ini karena baru ini diundang, sebelumnya nggak pernah diundang. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat bagi beliau dalam rangka kegiatan penanaman disiplin kepada pegawai di lingkungan koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Dapit serta sosialisasi integrasi PAUD sekolah dasar dan peringatan 1 Muharram 1445. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat dan awal kebersamaan antara pemerintah daerah, saya sebagai bupati, dan para insan pendidik di tingkat PAUD dan SD. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita di jalan kebenaran. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Malang, saya Bupati Malang menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana tanpa ada kendala yang berarti. Mudah-mudahan kedepannya lebih kaya hakiki. Allah berfirman dalam Al-Quran, menjaga bil hasanati falahu asyru amsalihah. Sapa sing sedekah situ kali 10. Yang nyumbang sedekah anak yatim 1.000 untuk balik 1 juta. Sing nyumbang 1 juta balik 10 juta. Ya, nanti bisa dihitung. Sekarang Bapak Ibu punya pikiran, kok sahuran kas itu menunggu ini bisa apa? Dari belum kerja. Dari belum kerja juga. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pelaksanaan disiplin pegawai pada lingkungan pendidikan merupakan fondasi utama yang diperlukan guna mencapai kinerja optimal, utamanya dalam rangka menjalankan tugas tentang menjawab saudara sekalian sebagai tenaga pendidik, di mana kedisiplinan menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan pelayanan kependidikan yang berkualitas, efisien, berintegritas, dan bertanggung jawab. Dengan harapan melalui kegiatan sosialisasi ini, Bapak dan Ibu guru akan mampu meningkatkan kesadaran untuk senantiasa memegang komitmen dalam melaksanakan tugas dengan profesionalisme dan akuntabilitas yang tinggi. Di sisi lain perlu kita pahami bersama bahwasanya program integrasi antara pendidikan anak usia dini dan PAUD dan sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berdaya saing. Sebagaimana kita ketahui bersama, penyelenggaraan layanan terintegrasi antar unit pendidikan mencakup berbagai jenis layanan holistik, diantaranya meliputi sektor pendidikan, pengasuhan, keamanan, kesehatan, hingga pemenuhan gizi seimbang. Agar semua stakeholder terlibat dalam menyusun strategi pendidikan bagi anak-anak usia dini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya terima kasih dalam kesempatan ini pada peringatan momentum Tahun Baru Islam
tadi dilakukan kegiatan santunan terhadap anak yatim. Kali ini kepada selamat datang Pak Suwadi dari Dinas Pendidikan. Nanti di semua sekolah Pak Wadi itu anak yatimnya didata ya. Dan anak yatim ada berapa? Kalau sekolah memerlukan pendanaan dari anak yatim, nanti dianggarkan dari APBD dari satu kali. Karena saya sedih ketika datang ke daerah ada ibu angkat tangan ya, pada kesempatan dan bicaranya sederhana, hanya bicara begini, katanya pendidikan programnya Indonesia Pintar, Pak Presiden menyampaikan pendidikan gratis, Pak Bupati juga menyampaikan pendidikan gratis. Tapi anak saya, anak yatim, bapak, tidak ada bapaknya, kok masih ditarik tiap bulan. Dapat Suwadi waktu itu, katanya tariknya berapa Bu? Tiap bulan saya harus bayar 165.000. Sudah berapa bulan Ibu bayar? 10 bulan, kurang 2 bulan tidak punya duit, nunggak rapotnya dan dikasihkan berapa aja. Ini jangan terjadi lagi ya. Kalau ada anak yatim nanti bisa Basnas dan bisa nanti kita anggarkan ada berapa anak yatim, kita tanggung semua biaya pendidikannya. Yatim bilang sama saya sebagai bupati, aku sih bayarin. Betulan itu ya, saya akan bantu. Nanti saya bisa minta Basnas dan lain-lain. Kita saya minta Pak Suwadi ya, di seluruh SDN dan SDN anak yatim, Bapak Ibu, saya bangga terhadap Bapak Ibu yang telah berjuang membina anak didik. Kemarin saya seharian rapat dengan Menpan dan insya Allah tahun ini kemarin Menpan menyampaikan ada 1.160 penerimaan ASN baru, termasuk guru dan tenaga kesehatan, sehingga formasi P3K dibuka lagi. Dan mudah-mudahan ibu yang kemarin tidak lulus tahun ini ikut bisa lulus lagi. Saya lihat di sini sudah sedikit yang ngajukan, ada 210 tadi yang guru GTT-nya. Berarti sudah P3K-nya sudah banyak. Ya. Berarti tidak perlu P3K lagi ya, Pak Korwin. Masih banyak, tapi tak suruh ngacu, nggak ada yang ngacu Pak. Yang belum P3K. Ya. Calon ini sebentar lagi akan dibuka formasi baru dan diikuti. Cuman yang melaksanakan penerimaan seleksi itu secara nasional kemarin sudah dibentuk oleh Menpan dan Mendiknas Pak Makarim dan juga Menteri Koordinator Perekonomian itu di Jakarta seharian untuk membahas itu. Jadi terus pemerintah berupaya agar kualitas pendidikan semakin baik. Juga disiplin ini arti letternya itu bekerja sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau masuk jam 7 pulang jam 2, ya jam 7 masuk jam 2 pulang. Disiplin arti luas adalah menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Itu namanya disiplin. Di bahasa agamanya disiplin itu takwa. Takwa itu arti bahasanya, arti istilahnya yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu disiplin. Nah, disiplin ini penting kepada Bapak Ibu guru karena guru itu diguru dan diguru. Lek gurunya disiplin, itu insya Allah muridnya 80% disiplin. Karena murid itu tidak bisa dipenuh dalam hal kebaikan. Tapi kalau hal kejelekan, murid tirunya 150%. Makanya peribahasanya, kalau gurunya kencing berdiri, muridnya kencingnya bukan. Untuk di Malang, saya mohon kesungguhan Bapak Ibu untuk mendidik anak-anak kita menjadi terbaik. Dan beliau di jalur toh sekarang jadi pemuda, besok akan jadi pimpinan. Maka negara ini akan baik tergantung Bapak Ibu mendidik anak-anak PAUD yang sekarang di 40 sampai 50 tahun mereka akan jadi pimpinan masa depan. Demikian yang saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi integrasi PAUD SD
dan peringatan 1 Muharram 1445 di SMA Negeri 1 David saya nyatakan dibuka. Bunga selasih ditaruh di atas batu. Terima kasih, mohon maaf dan matur nuwun. Semangat pagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara kami jeda sejenak untuk sesi dokumentasi, silakan. Dan hadirin dimohon berdiri. Baiklah, kepada para tamu undangan dan para tamu VIP. Mana semangatnya? Mana? David mana? Halo, halo, hai, halo, mana? Tangannya, halo ya, makasih banyak. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan dan dapat hadir di tempat ini, tentunya silaturahim sekaligus menghadiri kegiatan yang sangat mulia di dalam menyukseskan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka melalui beberapa kegiatan. Hari ini saya nanti sedikit karena saya harus ke Bandung, dan nanti materinya aja saya berikan ke panitia. Saya pokok-pokoknya saja, nanti transisi PAUD dan tentunya ada hal-hal yang nantinya juga diinformasikan oleh Ketua Bunda PAUD, Pokja Bunda PAUD Kabupaten, dan mungkin nanti dari Korwil ada beberapa hal yang secara spesifik khusus disampaikan. Saya memanfaatkan waktu keripik dedang, keripik telo, di dedang podo rotor. Kemarin mulai jam 2 pagi sampai jam 12 malam karena sulit. Setelah sulit di Dewan itu sampai maghrib, kemudian mewakili Pak Bupati di Pagelaran. Kemudian ini tadi mulai pagi saya ada pertemuan MDMP IPA, kemudian kesenian, ada 2 tempat di Panjang. Oleh karena itu memanfaatkan waktu, mohon izin, mohon maaf saya agak terlambat tadi. Dan tentunya saya sedikit menyampaikan pertama, mungkin ada yang masih belum kenal Bu. Nama saya singkat Suwaji. Jadi kalau lihat sini Suwaji itu disingkat suka wanita jilbab. Itu katanya lihat di jilbab semua. Saya lahir di Ngawi, tentunya besar di Panjen. Saya lahirnya sekarang di Panjen dan saya lama menjadi camat. Saya camat 15 tahun di kecamatan, mengabdi di kecamatan kurang lebih 25 tahun. Kemudian sebelum di dinas pendidikan, saya di Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ngurusi desa Kabupaten Malang kurang lebih 4,5 tahun. Kemudian jadi asisten 1 merangkap BPMD 2 tahun. Per 1 Januari 2023 saya mendapatkan amanah kepercayaan dari Pak Bupati untuk menjadi pelayan di Dinas Pendidikan, menjadi pelayan sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, kesempatan pertama saya mohon support dukungan dari Bapak Ibu, mohon doa restunya, mudah-mudahan ke depan dunia pendidikan di Kabupaten Malang ini akan semakin meningkat prestasinya, kualitasnya. Ini tentunya perlu sinergi kerjasama. Kalau di Kabupaten ada Dinas Pendidikan, ada Korwas, kemudian ada MKKS, jajaran SMP, kemudian di SD ada Korwil, kemudian ada K3S juga, ada KKG. Tentunya di sinergi bagaimana sinergitas ini kita bangun untuk sama-sama mengawal dunia pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kabupaten Malang dengan visi misi Malang Makmur, salah satu misinya yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan generasi yang unggul. Generasi yang unggul itu tentunya dimulai wadahnya adalah pendidikan, dunia pendidikan. Dunia pendidikan kita saat ini mengalami beberapa kondisi, stigmanya tadi disampaikan Pak Bupati, baik proses belajar mengajarnya, kemudian dinamikanya yang terjadi. Ini sedikit perlu saya sampaikan bahwa memang dunia pendidikan mengalami pergeseran, dan saat ini dengan Mas Menteri kita wajib melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka. Jangan sampai Bapak Ibu ini, alah kok ganti menteri, ganti kurikulumnya, rasa-rasa.
Ada yang begitu ya Bapak Ibu ya? Jangan. Hari ini adalah kenyataan, besok dan seterusnya itu masih harapan. Makanya hari ini yang perlu kita lakukan, kita laksanakan bersama-sama. Oleh karenanya kurikulum merdeka ini kata kuncinya adalah di kualitas guru, kemandirian guru. Jadi transformasi pengembangan minat bakat siswa, kemudian bagaimana mengembangkan karakter siswa, kemudian bagaimana mengawal mutu pendidikan harus dimulai dari yang namanya guru, Bapak Ibu guru, sehingga begitu besarnya peran strategisnya. Saya mohon Bapak Ibu guru pertama harus memiliki disiplin. Sanggup Bapak Ibu? Disiplin tadi disampaikan oleh Bapak. Kemudian yang kedua harus memiliki profesionalisme, profesional. Panjenengan gula mentah yang menjadi amanah panjenengan sebagai guru, bagaimana guru bisa manfaat, bisa memiliki akses yang besar itu manakala memiliki profesionalisme, memiliki kemampuan. Oleh karena itu jangan berhenti belajar terus. Sebagai guru tingkatkan kualitasnya dengan kerjasama sesamanya guru. Makanya ada wadah, kalau di SMP ada MGMP, ini wadah komunikasi, wadah informasi yang tentunya bagaimana bisa untuk meningkatkan mutu personality maupun mutu pembelajaran. Ini profesional. Kemudian guru dituntut untuk memiliki kreativitas, harus kreatif karena tuntutan panjenengan transformasinya supaya ada hasilnya kreativitas. Makanya guru tidak boleh berhenti belajar, yang memang tuntutannya kondisi saat ini. Setuju Bapak Ibu ya? Kemudian inovasi, bahwa perkembangan dinamika ini terus berlanjut sehingga kita dituntut untuk mengikuti inovasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena kita menyiapkan generasi unggul, tentunya bagaimana kita kawal bersama-sama. Kabupaten Malang memiliki permasalahan yang satu, indeks pembangunan manusia kita belum maksimal. Karena apa? Ya karena rata-rata sekolah dan lama sekolah itu masih di bawahnya Kota Malang, Kota Batu. Termasuk transisi, angka partisipasi di PAUD kita juga masih 90,1%. Harapannya kan bisa 95 bahkan bisa 100. Kemudian angka partisipasi sekolah usia 7 sampai 15 tahun kita juga masih belum maksimal. Dan anak putus sekolah di Kabupaten Malang, dan catatan kami dan Podik ini SD itu totalnya ada 673, termasuk di Dampit nggak terlalu banyak. Yang banyak itu Kecamatan Awang, Kecamatan Lagun, Kajunan. Tetapi ini yang menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana angka putus sekolah ini bisa diatasi. Kalau ini meningkat angka partisipasi sekolah, indeks pembangunan manusia kita, kualitas pendidikan kita akan meningkat. Kemudian transisi PAUD, tentunya nanti Pak Jarod akan menyampaikan. Saya hanya sedikit, memang permasalahan PAUD itu ada 3. Belum semuanya orang tua menyekolahkan atau menitipkan anaknya di PAUD. Ada yang pertama, mau nggak mau kita harus jujur bahwa faktor ekonomi juga masih mempengaruhi. Mungkin orang tuanya yang mohon maaf yang keterbatasan kemampuan dan sebagainya, anaknya nggak dipautkan. Nah, ini nanti kita cari solusi. Kemudian lokasi, ada yang karena faktor geografi Pak, geografinya jauh, yang anaknya jauh, mungkin dengan lokasi pautnya jauh, ini orang tua juga mungkin agak enggan menitipkan ke paut. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, memang kita belum ada regulasi bahwa untuk masuk ke jenjang SD itu syaratnya harus melalui PAUD. Nah ini belum, ini masih saya kaji apakah perlu syarat itu atau tidak, karena nanti jangan sampai merugikan kepada yang permasalahan yang belum kita selesaikan. Setuju ya Bapak Ibu? Ini ada beberapa PAUD di PAUD tidak saya sebutkan karena saya belum lakukan. Itu tentunya transisi PAUD ke SD, bahwa memang kalau dulu kita yang namanya standar dasar itu calistung ya, baca tulis begitu, literasi dan numerasi. Bagaimana pengenalan huruf dan pengenalan begitu. Kalau SD kelas 1 masih belum bisa apa-apa, gurunya pusing, gurunya bisa ke dana katanya, bisa galau dan merana. Ya apa ini, makanya PAUD ini sangat strategis, nanti kita berupaya maksimal untuk pendidikan TK. PAUD ini kita tambah dulu. Panjenengan nggak usah ke dinas pendidikan atau Pak Korwil, nanti nggak usah ke dinas pendidikan, Pak Kepala Sekolah bisa melalui DOR itu, Dispendik on the road itu kami luncurkan setiap seminggu sekali hari Kamis. Kami masih menjangkau 7 kecamatan. Dari ini pula saya di dinas pendidikan masih 7 bulan. Jadi 7 bulan ini kita perbaiki. Saya mohon masukannya, mohon sarannya. Ya apa enaknya, ya apa apinya, tapi ya apa mestinya Bapak Ibu. Ya apa mestinya itu aturan-aturan, ketentuan itu harus kita perhatikan bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian juga salah satu upaya Bapak Bupati, ini kami menindaklanjuti kebijakan kami, tentunya menindaklanjuti Bapak Bupati dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para Bapak Ibu guru, kepala sekolah, ini diupayakan dekat dengan rumahnya. Walaupun belum seluruhnya, kita bertahap Bapak Ibu. Kita bertahap, termasuk yang P3K ini kalau secara aturan memang penempatan itu langsung dari pusat, SK-nya dari pusat, Pak Bupati ini langsung menerima, masih ada yang jauh-jauh. Mohon doanya, ini sedang kami carikan solusi untuk bagaimana kami bisa
melakukan kebijakan akhirnya bisa mendekatkan yang jauh-jauh. Setuju ya Pak ya? Bukan hanya setuju, Pak, sudah meminta, memang sudah minta. Karena SK-nya baru diserahkan belum seminggu, kami nanti minggu depan ini akan mengkoordinasikan baik dengan PGRI, kemudian dengan Inspektorat, dengan BKPSDM, kemudian dengan asisten satu dan kami. Oleh karena itu Pak Korwil, nanti Pak Kepala Sekolah melalui pimpinan Pak Ibu Guru yang merasa jauh dan sebagainya sampaikan kepada Korwil kalau SD, sampaikan sehingga kami menatanya tidak sama. Memang kita berupaya paling tidak saya simulasikan 15 paling jauh 15 kilo misalkan dari 15 kilo. Kalau terlalu dekat nanti bolak-balik boleh nyulik, jangan dekat dulu. Paling tidak 15 kilo terlaksana dengan baik. Stigmanya tidak negatif. Pertama masalah saya sudah sejak masuk di Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa orang tidak mampu, anak yatim piatu, kepala sekolah itu harus memprioritaskan untuk dibebaskan dari sumbangan dan pungutan. Karena itu tolak berat. Dan anak yatim piatu itu jangan dipilih, misalkan anaknya janda, jangan janda yang muda. Jadi semuanya ya gitu, pokoknya miskin harus dibebaskan. Karena itu tolak bala Bapak Ibu ya. Setuju ya Bapak Ibu Guru? Saya sudah data ini ada Pak Untung ini sudah mulai awal saya sampaikan. Karena saya jadi camat 15 tahun, dulu ditulen 3 tahun, tidak jadi. Saya ditulen 3 tahun, dipanjang 5 tahun. Itu setiap ada kesulitan orang kurang mampu, saya kolaborasi dengan kepala desa. Saya urunan. Dulu ada SAT dan sebagainya, saya urunan. Sekolah yang rusak, saya dulu waktu jadi camat juga sering urunan dengan kepala sekolah dengan komite. Saya waktu camat Kalipari saya kunjungan, nggak mungkin ada bantuan dari pemerintah. Saya berusaha bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di Monggo bersama itu, sehingga sinergitas ini terus dibangun. Izin Bu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari beberapa program kegiatan tadi nantinya akan kami masukkan di dalam Perbu. Termasuk nanti pemberian bos daerah itu tidak semuanya pukul rata. Ini akan kita upayakan yang prioritas adalah orang tidak mampu dan yatim piatu. Ini nanti sedang kita rumuskan. Termasuk pola pembiayaan yang ada di sekolah yang SMP terutama, bagaimana memposisikan sekolah ini tidak menjadi objek berita yang notabene stigmanya negatif terus. Sehingga memahami tentang Permendikbud 75 2016 nanti kami turunkan dengan Perpu dengan rincian sedemikian rupa. Ini paling tidak menjadi payung finalnya sekolah. Kalau sekolah melanggar langsung sanksi, kepala sekolahnya bisa langsung nonaktif. Kalau masih tetap misalkan tetap melakukan pelanggaran dan sebagainya. Kemudian juga dalam rangka mengatasi angka partisipasi sekolah, ini kami sedang merumuskan membentuk yang namanya Satgas Saper APS, Satuan Tugas Sapu Bersih Anak Putus Sekolah, Ketua Pejabat. Ini sedang kami rumuskan. Nanti kami akan mengidentifikasikan anak putus, datanya dulu kita fake-kan dulu. Setelah data kita fake-kan betul-betul, kita akan mengidentifikasikan sebenarnya anak nggak sekolah, anak putus sekolah itu penyebabnya apa saja. Selain kemiskinan, selain ketidakmampuan, ada. Kemarin saya diwawancarai dan saya menetralisir, saya sampaikan ada 5 penyebab anak tidak sekolah dan sebagainya. Di samping yang pertama ketidakmampu, kadang-kadang anaknya memang tidak minat, orang tuanya juga tidak memotivasi. Betul Pak Ibu ya? Orang tuanya tidak terlalu memotivasi anaknya sekolah. Yang kedua, orang tuanya justru mempekerjakan anak sejak usianya masih usia sekolah. Betul Pak Ibu? Kurikulum Merdeka ada di Bapak Ibu Guru yang pertama. Merdeka belajar, kurikulum Merdeka muaranya mandiri belajar. Saya kira sudah. Mandiri berubah, kemudian mandiri berbagi. Kalau tidak berubah mau dibagi apanya? Sehingga sekolah penggerak kita itu masih 14 Pak ya. Ini yang kita harapkan bisa berbagi. Karena kata kuncinya itu Pak. Sehingga peningkatan mutu kualitas personal para Bapak Ibu Guru ini perlu terus ditingkatkan. Panjenengan tidak harus melalui diklat dan sebagainya, bisa referensi yang lain yang bisa didapatkan. Kemudian melalui forum-forum, kalau SMP ada MDMP, manfaatkan dengan baik. Itu wadah komunikasi, wadah informasi, wadah transformasi tentang pola pembelajaran MDMP. Kemudian di guru tentunya ada KKG kalau SD. Kemudian ada K3S, manfaatkan secara maksimal. Nanti bisa bekerja sama sehingga dengan mutu guru yang maksimal, transformasinya akan bisa maksimal juga. Merdeka mengajar itu kata kuncinya ada kemandirian pada guru. Guru mandiri kalau tidak disiapkan profesionalitasnya, kemampuannya, nanti kemandiriannya tidak akan bisa manfaat. Koirunas tanpa urunas, jadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat secara luas kan, Bapak Ibu Guru juga luas. Manfaatkan kesempatan, sekali lagi jangan putus harapan. Wah saya ingin menteri itu nanti ganti-ganti, karena itu saya dengarkan.
yang menghambat implementasi kurikulum merdeka. Salah satunya ada stigma itu, sehingga semangatnya itu maju mundur. Sekarang hari ini adalah kenyataan yang kita hadapi, yang harus kita lakukan. Besok harapan Bapak Ibu saya sampaikan, mumpung jadi kepala sekolah, mumpung jadi guru, maksimalkan, memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Di dunia ini tidak ada yang abadi adalah kenangan. Beri kenangan yang bagus. SD Pamotan 1 ini bagus, zamannya kepala sekolahnya ini misalkan. Jadi kenangan itu yang akan abadi. Sejak digital itu akan pasti diikuti. Oleh karena itu apa yang panjenengan lakukan nanti tidak bernilai. Sanggup ya Bapak Ibu ya? Pertemuan hari ini di samping silaturahmi tentunya kami menyampaikan ini motivasi. Cambuk. Motivasi dari luar itu perlu, tapi yang paling perlu adalah dari dalam. Panjenengan harus mampu mencampur dari dirinya, karena kita ikrar membaca, mau nggak mau saya itu harus mau nggak mau saya harus menerapkan yang namanya kurikulum merdeka kondisi saat ini. Itu Bapak Ibu. Sanggup ya Bapak Ibu ya? Kemudian beberapa kebijakan di Dinas Pendidikan yang saya sampaikan, ini saya mohon dukungannya. Tentunya beberapa hal dalam rangka meningkatkan kualitas nanti di Perbup ini kami finalkan semua yang terkait dengan dunia pendidikan ini akan kami masukkan, sehingga nanti paripurna baik pembiayaan, strateginya dan sebagainya nanti di situ semua. Dan kami sedang rumuskan draftnya, nanti pada saatnya pasti akan kami sosialisasikan lebih lanjut. Selamat bekerja Bapak Ibu. Kita berdoa mudah-mudahan saya panjenengan semuanya selalu dikaruniai sehat, panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari bala, dimudahkan segala urusan dan tugas-tugas kita, selalu mendapatkan bimbingan, lindungan, ridho dan berkah dari Allah SWT. Itu saja. Tadi saya sebenarnya ada pantun Bu, belum sempat berpantun, sudah lanjut. Jadi mohon maaf. Ini pantunnya, Kabupaten Malang mempunyai Gunung Semeru. Kok nggak cakep lah yang belakang. Pemandangannya indah tak terbatas. Mari bersama-sama tingkatkan peran guru. Sama nggak cakep berarti tak siap dulu. Guna mutu pendidikan yang berkualitas. Belum terkuku menyapa dengan suaranya. Bapak Ibu guru memang hebat-hebat semuanya. Itu naik sampan bersama kekasih, ke Jogja naik kereta sama siap bersama. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita semuanya sehat, bahagia dan sejahtera. Sekian izinkan saudara Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya mau dijemput langsung. Masih semangat ya? Alhamdulillah, acaranya kurang satu lagi ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu transisi PAUD ke SD oleh Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Malang kepada yang terhormat Bunda Hani Didi Gatot Subroto SFAM MAP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Siang hari ini kita bisa dipertemukan untuk bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang beserta jajaran, hadir Pak Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan PAUD, Pak Amin, kemudian Pak Korwil, Pak Dulatif beserta jajaran, kemudian yang paling saya banggakan, mana suaranya para pengajar PAUD? Hanya segitu suaranya pengajar PAUD David, para bapak guru SD. Jangan mau kalah sama ibu-ibu Pak. Mana suaranya guru SD di Kecamatan David? Izin Bapak perkenalkan, tadi sudah disebut bahwa saya adalah Hani Didi Gatot Subroto. Saya istrinya Pak Wakil Bupati. Kemudian kesehariannya kalau berbicara tentang pendidikan anak usia dini, saya mendapatkan tugas dari Bapak Bupati untuk menjadi Ketua Pokja PAUD Kabupaten Malang sejak April 2021. Apa sih itu Pokja PAUD? Jadi kelompok kerja pendidikan anak usia dini Kabupaten Malang ini dibentuk untuk mengejawantahkan programnya Bunda PAUD Kabupaten Malang. Siapa nama Bunda PAUD Kabupaten Malang? Ayo siapa nama Bunda PAUD Kabupaten Malang?
Ibu Sanusi, Ibu Bupati. Jadi Bunda PAUD dan Ibu Sanusi punya program yang melaksanakan siapa? Pokja PAUD. Saya beserta pengurus Bapak Ibu. Saya sudah keliling ke Kabupaten Malang. Di Kabupaten Malang ini hampir ada 17.000 lembaga PAUD yang tersebar di 33 kecamatan, 390 desa kelurahan. Dan saya, kebanggaan saya, bahagianya saya kalau keliling kecamatan ngomong PAUD itu ketemu siapa? Ketemu orang-orang ikhlas dan orang-orang hebat yang ada di PAUD. Apakah Pak Guru SD tidak hebat? Tidak kalah hebat, karena setelah dididik di PAUD akan lari kemana? Maka hari ini Bapak Ibu, saya mengantarkan saja, nanti ada Pak Kabit yang akan ngomong lebih detail. Apa itu transisi PAUD SD? Sudah pernah dengar Ibu, Bapak transisi PAUD SD? Sudah? Belum? Sebelum saya lanjut, saya kenalan dulu agar lebih disayang oleh warga Dampit. Setuju? Jadi ini sekilas info tentang saya Bapak Ibu. Saya Hani Didi Gatot Subroto, nama lengkap saya orang Singosari. Tempat tinggal saya di Karanglo, tepatnya ini adalah riwayat organisasi saya. Di depan itu ada fotonya suami saya. Siapa suami saya Pak tadi? Pak Didi. Itu ada foto beliau, jadi itu dua anak saya. Saya tiap harinya Pak, pekerjaan utama saya kepala desa Pak. Kepala desa di Kecamatan Singosari. Desanya Desa Tunjung Tirto. Tapi saya ASN yang cuti di luar tanggungan negara karena saya mencalonkan kepala desa. Kemudian karena Pak Wabub menjadi wakilnya Pak Sanusi, saya tiap hari alhamdulillah bisa ketemu orang-orang hebat seperti saya. Sekarang sudah kenal kira-kira saya enggak Bapak Ibu? Sayangnya kok cuma gimana gitu? Sayang enggak Bapak Ibu? Karena nanti kita akan terus bersinggungan bicara tentang PAUD dan SD, maka harus sayang dulu. Kalau sudah sayang, maka berikutnya kita akan ketemu heart to heart sehingga bisa ngomong dengan enak, nyaman, sehingga apapun bicara tentang permasalahan PAUD dan lain-lain, insya Allah kita akan sepakat ya. Baik, biar rileks karena dari pagi sudah diatur di Pinara. Dari pagi tadi duduk enggak? Sekarang kita berdiri dulu. Ke slide terakhir. Berdiri semua Bapak Ibu. Permendagri terbaru usia dini berapa Bu? 0 sampai berapa? 6. Tapi ketika ada transisi PAUD SD, usia PAUD itu 0 sampai 8. Makanya kenapa kalau bicara transisi PAUD SD, guru kelas awal, ini yang hadir guru kelas awal ya Pak? Kelas 1 sampai kelas 2? Oh semua, alhamdulillah kalau semua. Jadi Bapak Ibu, ada miskonsepsi yang berkembang di antara lembaga ini yang perlu diluruskan. Apa itu? Bahwa pada pendidikan anak usia dini itu seharusnya tidak boleh ada satu drilling. Nggak boleh di-drill angka, di-drill huruf, itu tidak boleh. Karena konsepnya adalah bermain sambil. Tapi apakah ini bisa diterima oleh para guru SD? Karena ketika masuk SD, pasti harapannya keluaran PAUD TK sudah bisa. Nah, maka konsep kurikulum Merdeka Belajar ini mengangkat bagaimana transisi PAUD SD ini bisa berhasil, bahwa tidak boleh ada miskonsepsi yang salah lagi di antara dua jenjang ini, bahwa di PAUD anak dibiarkan berkembang sesuai potensinya, sesuai perkembangan anak usia dini, baik secara motorik, sosial masyarakatnya, emosionalnya, psikologisnya, tidak boleh dibebani dengan yang tadi. Nah, maka di sini harus ketemu. Caranya ketemu gimana? Maka Dinas Pendidikan sedang merilis akan ada forum PAUD SD. PAUD dan SD akan duduk bareng para gurunya agar tidak muncul kesalahan. Maka Ibu, hasil regulasi terbaru bahwa transisi PAUD SD ini yang pertama tidak boleh lagi masuk SD ada tes calistung.
tidak boleh lagi. Yang kedua harus ada MPLS Ibu, masa pengenalan lingkungan sekolah selama 1 minggu untuk anak PAUD untuk SD. Ini kan baru tahun belajaran baru, sudah dilakukan belum ya itu? Ya, sudah, kata Pak Guru, mantap ya. Jadi kemudian yang terakhir, anak karena sekarang kurikulumnya Merdeka Belajar, maka guru yang harus lebih kreatif, inovatif, harus menciptakan media belajar yang arahnya untuk menstimulan bagaimana anak-anak ini punya daya pikir yang lengkap, tidak hanya menghafal. Kalau era saya, era ibu mungkin 1 tambah 1 harus 2, tapi kalau anak sekarang kan enggak, dikenalkan dulu. Ada barang 1, ketika ditambah barang 1, kenapa bisa jadi 2? Itu harus ada daya nalar dulu, harus ada analisa dulu, betul? Maka itu Ibu, saya titip atas nama Pokja PAUD, guru PAUD, guru SD, mulai hari ini harus sakinah mawadah warohmah. Sepakat? Tidak boleh lagi ada tarik ulur, ada beda pendapat, ada beda miskonsepsi tadi, harus ketemu bahwa memang metodenya PAUD TK seperti itu, SD dilanjutkan dengan metode yang seperti ini. Kemudian yang kedua Ibu, saya titip atas nama Pokja PAUD bahwa kami hari ini dengan Pak Kabid, Pak Kadis bermitra, kami sedang inventarisir apa sih kendala masalah yang ada di PAUD dan SD sehingga ini bisa ketemu solusinya. Kemarin kita baru bintek di Makassar, intinya adalah kami dari Pokja PAUD harus jadi mediator, mediasi antara PAUD SD agar ini bisa terlaksana di Kabupaten Malang. Saya sudah laporkan kepada Pak Bupati hasilnya waktu itu, dan Pak Bupati minta forum-forum seperti ini memang harus diadakan. Maka terima kasih untuk David yang hari ini sudah mengumpulkan keduanya sehingga minimal sudah ada info awal. Pertanyaan saya, kenapa Pak Guru kok duduknya di sini, tidak gabung ibu-ibu? Takut. Takut katanya ibu-ibu. Takut diapakan Pak sama ibu-ibu? Dikeroyok ya? Karena jumlahnya lebih besar. Tapi saya yakin Bapak Ibu, kalau forum seperti ini terus didiamkan, terus diadakan di Kecamatan Dampit, insya Allah apa yang saya sampaikan di depan, adanya calistung di awal, adanya drilling untuk anak PAUD, terus kemudian konsep masuk SD juga masih salah, insya Allah bisa lurus karena sudah ketemu. Maka saya titip Pak Dulatik dan jajaran ini harus terus digaungkan, ya. Baik Ibu, saya break sejenak sebelum nanti Pak Kabid ngisi. Saya minta perwakilan dari guru PAUD yang paling muda. Coba yang paling muda. Sama satu lagi yang paling tua. Siapa yang paling muda? Terus dari Pak Guru SD juga gitu. Yang paling muda dan yang paling tua. Hampir 50 kan, jadi PAUD sudah berapa tahun? 23 tahun. Masya Allah, 23 tahun jadi PAUD. Nah ini juga ini belum apa Ibu? Ibu berapa tahun yang jadi PAUD? 94 sampai sekarang berarti 29. Luar biasa ya Bu, kita akan contoh beliau berdua bertahan istiqomah 20 tahun ke atas untuk ngajar anak PAUD. Luar biasa kan? Luar biasa enggak? Sebentar Bu, tunggu sini ya. Ayo Pak Guru. Terus saya jemput Pak Guru. Ayo yang masih muda. Masih muda tunggu. Kalau Bapak aja ditepukin sama ibu-ibu. Ayo sini Pak Guru. Ada lagi satu yang paling sepuh. Yang paling senior sudah nggak mau saya sebut sepuh. Yang paling senior. Mau Pak pakai kopiah? Ya. Lama berkesan ya. Ada. Silakan. Yang di bawah kalau sudah. Saya sebenarnya PAUD dari usia 21 tahun. Dulu mengajarnya di Duren, kuliah ada di Dampit dari tahun 2018. Luar biasa. Berarti guru PAUD itu juga incarannya milenial loh. Ya kan, betul kan? Oke, sekarang Bu Guru sudah saya tanya Pak Guru dulu. Pak Guru, guru apa ngajar di Dampit? Saya mengajar di SD, mengajar mulai tahun 2019. Sekarang usia 23. Mengajar guru kelas. Nama saya baca sendiri dari Widodo. Saya lahir Bogor. Lahir di Pacitan.
junjungan, alhamdulillah saya bisa mengabdi di Kabupaten Malang sudah hampir 36 tahun. Status Pak, Status dua anak, alhamdulillah yang satu sudah mau urusan belum, masih mau ngurusin dapodik. Yang kedua 3 SMA karena rabine telat. Saya mengajar sekarang di SD Damin 1. SD Damin 1. Mata pelajaran apa Pak? Mata pelajarannya? Saya mengajar di kelas 6 selama 34 tahun. Luar biasa ya. Saya diangkat di Sri Mulyo 4 tahun, suruh pegang kelas 6 juga. Saya Damin 1 diserahi kelas 6 juga. Pernah kelas 3 dan 4 2 tahun. Jadi 34 tahun itu kelas 6 Mei. Ya, tidak boleh turun. Katanya Pak ini sudah pendek, tidak usah turun, jadi harus tinggi. Baik Pak, ini untuk inspirasi. Mumpung ketemu dengan ratusan guru, suka dukanya jadi guru SD apa? Alhamdulillah SD itu unik dulu. Unik. Uniknya? Uniknya penuh kayak main sama anak-anak itu. Dari berbagai karakter, dari berbagai latar belakang anak, dari berbagai kondisi orang tua, jadi satu di satu sekolah, satu lembaga yang akhirnya kita itu harus menyelesaikan. Ya, kita harus menyelesaikan dengan itu. Ya, saya itu sebenarnya dilahirkan tidak sabar. Alhamdulillah saya jadi guru sehingga berusaha untuk sabar. Itu normatif Pak, yang paling ekstrim, paling nggak enak, paling nggak enak, paling ngegeno apa Pak jadi guru SD? Oh pernah. Waktu itu, tapi agak ekstrim nggak apa-apa ini. Saya pernah di akhirnya besoknya orang tuanya dan kakeknya ke sekolah minta maaf. Saya sudah memaafkan sejak kemarin. Kamu belum minta maaf, saya sudah memaafkan. Itulah resiko dari orang yang harus bertanggung jawab pada peraturannya. Akhirnya apa? Nah, ibu, mbak, putra panjenengan, putu panjenengan menika nek boten nurut sekolah, aturan masyarakat, nyuwun sewu. Iki Pak Habibie boten saged pulang Mas Wong. Cari sekolah se-Indonesia tidak akan mampu. Karena apa? Waktu istirahat, waktu bikin sekolah. Saya orang sabar, tapi sampai seperti itu. Monggo, saya bilang. Anaknya bilang, gak areng begitu, gak areng. Ya, tapi saya wanti. Akhirnya besoknya orang tuanya dan mbahnya datang ke sekolah minta maaf. Sudah saya mendapat saya kemarin. Kamu bilang jelek, saya sudah. Alhamdulillah. Ya, gitu. Tapi masih ada. Tapi kalau kamu tidak berubah, sekolah manapun kalau hanya didamping tidak akan mampu anak-anak. Akhirnya pindah satu sekolah, besoknya jebol lawan WC. Besoknya pindah lagi ke satu sekolah, akhirnya gendul. Dan akhirnya suatu hari anak itu tidak terima di sekolah manapun tidak terima. Akhirnya suatu hari dari kejauhan saya menangis dulu. Dari kejauhan, mari gitu. Anak yang ngomong, saya minta maaf. Kamu saya dulu sudah sama. Itu kenangan yang membuat saya jadi manusia. Membuat saya jadi manusia ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Guru. Dari pelajaran yang dialami oleh Pak Bani, Bapak Ibu, kita punya satu benang merah yang bisa kita tarik. Mengajar di era sekarang dengan di zaman dulu sangatlah berbeda jauh. Kalau dulu anak-anak didik kita ketemu Bapak Ibu guru sudah jarak 1 kilometer sudah takut, segan, dan lain-lain. Kalau sekarang beda. Berarti itu apa? Tantangan untuk Bapak Ibu guru bagaimana mengalahkan perubahan peradaban melalui dunia digitalisasi. Betul? Kita belajar dari ilmunya Pak Habib bahwa memang guru satu harus punya jiwa seluas samudra, punya kesabaran yang tak terbatas, tapi juga harus tetap mempertahankan harga dirinya. Betul ya? Oke, sekarang saya geser dulu. Masih kuat berdiri Pak Habib? Karena saya masih mau geser ke Bunda PAUD. Bu guru PAUD, suka dukanya jadi guru PAUD apa itu? Diwakili salah satu aja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eti. Pertama kali saya mengajar untuk TK itu, maaf ya Bu. Untuk bayaran saya rasa memang tidak sesuai kalau memang itu. Pertama kali saya mengajar memang bayaran saya Rp25.000. Sampai saya dulu. Padahal saya terus terang, saya dulu tuh memang saya asli Jakarta.
kerja itu di Jakarta Bun, terus lumayan gajinya. Ketika saya datang singgah ke desa Pojo, kebetulan di lembaga itu tidak ada guru TK-nya, karena putra daerah sendiri yang di Pojo itu kebanyakan bekerja di luar dari desanya. Jadi tidak mau kan gaji segitu untuk menjadi kehidupannya. Terus saya alhamdulillah saya berniat gini Bunda. Oh, dengan gaji segitu tapi saya memberikan ilmu saya bermanfaat untuk anak-anak, untuk orang banyak. Saya sudah baca bismillah, alhamdulillah Bunda. Sekarang saya sudah sertifikasi dan sudah divaksin. Karena memang niat saya seperti itu. Kalau untuk dukanya memang Bunda ya, namanya ngajak anak-anak, macam-macam karakternya Bunda. Ya ada yang unik lah, ya, Bunda ya. Cuma ya itu mungkin karena memang jiwanya udah ke anak-anak. Ya dengan sendirinya kita tuh enak aja, enjoy gitu ke anak-anak itu. Ya walaupun tingkah mereka kayak apa, tapi ya udah bisa kita mengatasinya, ya udah seperti itu. Ya terus pernah sih ada yang aneh udah. Ketika saya ajak jalan-jalan, zaman dulu nyanyinya itu kan kita kan biasa nyanyi anak-anak bukan, tapi anak-anak tuh nyanyi gini, bokong semok, bokong semok. Terus dia katanya bokong bubur semok gitu. Tapi saya mau beneran nggak? Ya, saya mau beneran. Ya udah. Ya, alhamdulillah saya mau tidur. Kata suami. Ya itu Bunda. Terus baik Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Bunda PAUD kita juga ambil satu pelajaran bahwa guru PAUD itu nama itunya adalah mengabdi lillahi ta'ala. Betul? Ketika kita sudah nawaitunya ikhlas lillahi ta'ala, maka rezeki keberkahan itu akan mengikuti. Entah itu sampai kapan, tapi insya Allah semua akan indah pada waktunya. Amin. Baik, matur nuwun orang-orang hebat yang ada di depan saya dan di depan saya semua. Saya titip untuk masa transisi PAUD SD, maka guru PAUD dan guru SD harus bersatu, harus sakinah mawaddah warahmah. Kita melihat kepentingannya anak didik, kita melihatnya kepentingan anak bangsa, kita melihatnya adalah bagaimana generasi ini ke depan. Tidak melihat egosentrisnya PAUD, egosentrisnya SD, tapi ini untuk kebersamaan. Sepakat? Baik, karena orang 6 di depan saya sudah berani maju. Kesini bensinnya berapa liter Bunda? Banyak. Berapa liter? enggak banyak, saya baru setengah liter. 1 liter, berarti 1 liter berapa? 20.000. Mampir beli aqua 1 botol 3.000. Permen 1 bungkus, cilok 5.000. Berarti 50.000 cukup ya. Oh iya, Pak Guru sudah sangat cukup, jadi dibagi untuk Mas. Monggo Bunda kembali yang sehat. Jadi pemberian saya ini jangan dilihat Ibu. Saya kalau harus ngasih besar saya nggak mampu. Tapi itu sebagai apa ya? Saya itu kalau ketemu para guru dimanapun berada itu rasanya balung sumsum Ibu. Ada bahasa David balung sumsum. Jadi sudah ketemu dengan ibu saya, kebetulan ibu saya juga backgroundnya guru, saya juga awalnya seorang guru, jadi rasanya saya ada di posisi ibu, sehingga itu sebagai ungkapan terima kasih saya, bakti saya untuk panjenengan karena jenengan orang hebat, orang ikhlas yang turut membangun Kabupaten Malang. Salam hormat dari saya, sampai ketemu dengan Pak Japau di forum-forum yang akan datang. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Kabir tentang transisi PAUD SD secara detail. Saya mohon maaf apabila dari saya ada tutur kata, sikap yang kurang berkenan. Karena kita sudah pernah ketemu, maka ketemu dimanapun sapa saya ya Bapak Ibu. Nyapa saya dengan jargon password apa? Panggil saja Bu Didi, karena yang kenal kan Pak Wabub, jadi kenal saya Bu Didi. Insya Allah saya akan mengingat Bapak Ibu semua, walaupun tidak satu persatu, tapi karena saya sudah pernah minum dan makan dari Dampit, berarti saya sudah diakoni jadi keluarga besar Dampit ya. Terima kasih dari saya Nyuwun Agung Pangapunten, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Ibu. Terima kasih Bunda. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni penjelasan tentang teori transisi PAUD ke SD yang akan dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Amin selaku Kepala Bidang PAUD Kabupaten
kepada beliau. Kami persilakan. Selamat pagi. Bismillah, alhamdulillah, masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu Kepala TK dan KB yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kebijakan Dinas Pendidikan transisi PAUD, SD dan santunan anak yatim di Kecamatan Dampit ini. Semoga kegiatan ini selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua akan dapat syafaat dari beliau. Karena suasananya sudah agak siang dan panjenengan sudah nunggu dari tadi pagi ya. Materi saya itu kalau saya presentasikan paling cepat 1 jam. Kita sebelum mulai buat kesepakatan. Apa kita cuplik garis besarnya saja? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Ibu Pokja PAUD harus ada kebersamaan antara teman-teman di PAUD. PAUD itu TK ya, dan KB, dan teman-teman yang di SD. Fenomena belakangan ini, nggak tahu di Dampit sudah terjadi apa belum? Fenomena belakangan ini, teman-teman SD, kalau waktunya menjelang PPDB, mulai Maret itu sudah mulai, berarti fenomena ini tidak terjadi di SD Dampit ya. Sudah mulai bingung mencari murid. Di Dampit masih aman-aman saja ya? Yang SD? Sama ya? Jadi ya, harus ada sinergitas antara teman-teman di PAUD dan SD. Harus ada sinergitas antara teman-teman PAUD dan SD. Kenapa? Di beberapa kecamatan bahkan sudah ada yang tidak dapat siswa. Ada yang siswanya 3, ada yang 7. Kalau di Dampit sepertinya masih aman. Saya tadi sempat ngobrol sama bapak-bapak kepala sekolah, katanya relatif aman. Yang turun sudah sangat memprihatinkan. Terus apa yang harus kita lakukan? Coba saya ingin tahu, teman-teman SD yang siswanya di bawah 10, yang kelas 1-nya, mohon ngajung. Yang di bawah 10, kelas 1, berarti aman. Di bawah 20, kelas 1, yang di bawah 20, relatif aman. Kenapa Bapak Ibu? Siswa panjenengan harus aman. Mungkin fenomena ini sudah terjadi. Ada beberapa lembaga yang kedatangan P3K yang tanpa diundang. Mungkin di Dampitnya nggak tahu terjadi apa enggak. Siswanya kecil, kedatangan P3K, artinya teman-teman yang GTT di situ tidak dapat jam. Ini perlu jadi pemikiran kita bersama. Kalau siswanya besar secara administrasi bisa diparalel. Kalau di atas berapa Pak? 30 ya? 30 atau 32? Iya. 32. Kalau di atas 32 bisa diparalel. Tapi kalau 20 di bawah 30, mau nggak mau ya adik-adik kita GTT ini kedatangan P3K yang itu sudah tes tahun 2020, 21 yang dari SMP itu atau lembaga swasta. Nangislah teman-teman GTT kita ini, adik-adik kita ini. Jadi mohon ya teman-teman yang terutama yang SD ini harus merubah mindset, harus merubah pola pikir. Ke depan selalu bersinergi dengan teman-teman TK yang negeri. Bunda-bunda TK, apa sudah teman-teman yang SD ini sudah selalu komunikasi dengan panjenengan? Ini ngomong sama-sama aja ini. Hah? Sudah kan? Maksudnya itu jangan hanya komunikasi WA. Nah, untuk silaturahim itu katanya tadi apa itu? Pak Korwil tadi apa? Gupo? Suku? Ya. Itu ya, di depan seperti itu. Mudah-mudahan nanti di tahun 2023 ini adik-adik yang sekarang PTT ya segera bisa lulus P3K.
Sedangkan teman-teman yang KB kalau selama ini belum sertifikasi, mudah-mudahan ada regulasi, ada revisi undang-undang yang memungkinkan teman-teman dari KB ini untuk ikut sertifikasi seperti dengan teman-teman yang di TK. Tadi disampaikan oleh Bunda yang dari TK sudah impasing. Saya ingin tahu apa teman-teman yang TK ini yang impasing sudah banyak apa masih sedikit bunda-bunda? Berapa kira-kira? Sudah impasing berapa? Pengawasnya tadi kemana? Pengawas kita. Yang belum impasing ya, yang belum impasing mohon nanya ke bunda tadi karena rupanya itu saya paham betul karena saya pernah kepala UPTD di Mantang ya 4 tahun, sempat di Singosari 5 tahun saya kepala UPTD, di Lawang 9 bulan, sempat pindah ke Nantang lagi jadi sektam, kemudian sektam terus masuk ini. Itu ngurusnya di Jakarta gitu. Ya di Jakarta Pak, tapi bekasnya dibawa di Jakarta. Iya, tapi kan harus ada yang mengawal. Ya, kalau nggak ada yang mengawal bilang. Ya ada mengkoordinir. Iya, mengkoordinir. Karena saya waktu di Singosari itu ada memang. Ya. Materi nanti bisa kita sampaikan dengan baca sendiri. Karena kalau saya menyampaikan materi ke sendiri juga kita sudah tingkat konsentrasinya sudah tinggal 3%. Ya. Karena Pak Bupati tadi berpantun, Pak Korwin berpantun juga. Di akhir acara ini juga saya akan tutup dengan pantun. Ya. Kemeja baru dipakai santri. Bersanding bersama Bapak Bupati. Wahai guru sedang di hati, jasamu sungguh tiada terganti. Hendak berburu ke luar kota, seluas alam bumi terentang. Tanpa guru siapalah kita, ibarat malam tiada bintang. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya silakan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara kebijakan Dinas Pendidikan Transisi PAUD SD dan santunan anak yatim dan atau piatu di wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Dampit pada hari ini Sabtu 5 Agustus 2023 kita laksanakan bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum